Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijaya Raharjo dari Kom3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkonfigurasi Mikrotik dan klien yang diinstal Windows 7 melalui Oracle VirtualBox Manager. Jadi Mikrotik ini punya OS ya, Mikrotik OS. Kita install di virtual machine, kita klik setting. Jadi settingan pada Mikrotik ini, saya men-setting di bagian network 3 adapter. Adapter pertama yang host only adapter dengan promiscuous mode-nya allow all. Di adapter kedua dia internal network dengan promiscuous mode-nya masih allow all. Begitu juga di adapter ketiga, tapi dia tipenya NAT. Baik, sedangkan untuk di Windows 7-nya sendiri, settingannya saya hanya menggunakan satu adapter di bagian network. Adapter pertama yaitu internal network dengan promiscuous mode-nya allow all. Ini sudah cukup untuk mengkoneksikan klien ke Mikrotik atau router kita. Jadi untuk Mikrotik OS-nya sendiri, tampilan awalnya seperti ini ya. Setelah install, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Wijaya Login. Kenapa Wijaya Login? Karena saya sudah mengubah identitasnya pada aplikasi Winbox. Kita akan mengkonfigurasi Mikrotiknya melalui Winbox ya. Kita jalankan Winbox-nya. Di sini saya login pakai Joy dengan password 123. Dia akan oke, akan welcoming kita. Terus kita akan menggunakan mode sistem, kita cek terlebih dahulu identity kita. Ya, sudah betul Wijaya ya, sesuai dengan Mikrotik OS yang berbentuk CLI tadi. Terus kita punya sistem dan user. Itu saya punya dua user, admin dan Joy. Yang admin sudah saya disable karena saya sudah punya user baru yang grupnya pun sama full. Oke, dan yang terakhir kita akan mengecek license-nya yaitu level 1. Ini didapatkan dari web Mikrotik dengan mendaftar ya, lalu menggenerate demo key-nya. Jadi perkenalannya cukup, maka kita kegiatan pertama yaitu menambahkan IP ke klien dan mengkoneksikan klien dengan internet. Langsung saja kita enter di bagian terminal ini. Kita coba ping 888. Jika keluar no root to host seperti ini, artinya router kita masih belum memiliki IP dan tidak bisa connect ke internet. Kita cancel dengan Ctrl C, kita close. Kita ke IP, ke DHCP client, artinya kita akan meminta IP baru dari internet. Kita set ke ether ketiga. Kenapa? Karena tipe NAT itu sebagai gerbang kita mendapatkan IP. Jadi ether ini sama dengan adapter ya, yang tadi di VirtualBox. Oke, kita akan mendapatkan IP secara dinamik. Kita close. Kita lanjutnya ke addresses. Jadi di addresses ini sudah ada IP dynamic yang kita dapatkan tadi, dan kita akan menambahkan IP baru untuk dikirimkan ke klien. Saya menggunakan IP ini dengan prefix 24, dan saya akan menggunakan interface-nya Ether 2 atau adapter kedua yang merupakan internal network, menghubungkan sesama internal network seperti ya. Oke. Di sini manual tidak ada D-nya, artinya tidak dinamik. Kita close, kita ke DHCP server. Jadi DHCP server ini tugasnya untuk menambahkan IP kita tadi ke klien. Kita menggunakan Ether 2. Setelah mengklik DHCP setup, kita menggunakan semuanya default kecuali range IP. Kenapa range IP kita ubah? Karena kita hanya punya satu device, maka kita tidak perlu IP yang besar, maka kita ubah ke 50. Selanjutnya kita tinggal next, dan successfully kita oke. Kita close, dan kita cek ke klien kita ya, apakah IP-nya sudah didapatkan atau belum. Jadi dengan cara mengklik Open Network and Sharing Center pada bagian network sini, klik kanan ya, terus klik, terus kita klik Change Adapter Setting, terus kita klik ini, terus klik kanan Disable, lalu kita klik kanan lagi Enable. Ini untuk merefresh atau mendapatkan konfigurasi IP ya. Nah, ketika kita klik dua kali, lalu kita cek details, jika sudah banyak informasi yang didapatkan, kayak IPv4-nya kita dapat, DHCP-nya juga yes, dan punya gateway, itu artinya berhasil. Tapi di sini kita belum bisa connect ke internet. Di sini saya sudah membuka Firefox, kita coba ke Google ya. Dia masih belum bisa connect ke internet. Kita tunggu. Jadi permasalahan tidak bisa connect ke internet itu harus kita config ulang di Winbox. Jadi ada konfigurasi tambahan.
kayaknya kalau menunggu Firefox cukup lama, maka kita coba cek di CMD-nya saja ya. Ketika kita 888, ketika pingin 888 seperti ini dan mengeluarkan request timeout, artinya dia belum bisa connect ke internet. Oke, dia masih belum bisa connect ke internet seperti yang seharusnya. Kita ke Winbox kembali, kita ke bagian IP, lalu ke firewall, ke bagian NAT, kita tambahkan ke general terlebih dahulu, change-nya kita tidak perlu ganti, lalu kita ganti out interface-nya menjadi Ether 3 yang bagian NAT, karena kita mendaftarkan adapter 3 sebagai NAT ya. Untuk action-nya sendiri, Mescure. Jangan sampai salah, oke. Nah, seharusnya sudah men-setting ini kita sudah bisa connect ke internet. Kita cek saja di CMD-nya. Kita ping lagi, sekarang sudah ada reply ya, artinya sudah connect ke internet. Bisa kita cek juga di Firefox-nya. Ini yang tadi ya, kita refresh. Nah, dia sudah masuk ke tampilan Google, artinya dia sudah bisa masuk ke internet. Maka tahap selanjutnya adalah menambahkan filter rules untuk melogging atau membuat catatan ke tampilan log ini ya. Pertama itu kita akan membuat catatan ketika kita mengakses FTP, yaitu dengan change-nya input, protokolnya TCP, dengan destination portnya 21 ya, karena FTP itu 21. Action-nya sendiri di sini ada log dan prefixnya FTP. Kita oke. Terus kita juga buat rules untuk membuat catatan ketika kita mengakses SSH. Jadi destination portnya 22, nambah 1. Actionnya log dan SSH. Lalu kita tambahkan satu lagi untuk telnet dengan protokol yang sama TCP, destination portnya 23, kita actionnya log dan prefixnya telnet. Oke, kita punya satu lagi, ini berbeda sendiri ya, tapi chainnya masih sama input, tapi dia menggunakan protokol ICMP karena kita akan melogging saat kita menggunakan command ping ya. Untuk actionnya dia masih log dan log prefixnya kita tulis ping. Baik, kita coba terlebih dahulu untuk ping ya, karena paling mudah. Kita coba kita ping ke router dengan ping 192.168.201. Nah, di sini kita akan mereply 4 kali, harusnya dia juga dapat log 4 kali seperti itu ya. Kita cek di log. Nah, di sini sudah ada ping 4 kali ya, artinya berjalan sukses filter rule-nya. Maka selanjutnya kita coba FTP ya. FTP itu kita buka ke browser, kita ketikkan FTP 192.168.201. Maka akan buka pop-up, kita buka tautannya, nanti akan di link ke Internet Explorer. Untuk Internet Explorer-nya sendiri kita di sini ya. Nah, di sini kita harus login dulu, kita pakai Joe 123, log on. Nah, baru kita cek lagi ke Winbox, ke bagian log. Nah, di sini sudah ada berbagai macam FTP, artinya kita sudah berhasil mengakses FTP ya. Maka selanjutnya kita coba SSH. SSH itu kita bisa akses melalui putih ini ya. Kita klik putihnya, kita ketikkan IP router kita. Lalu di sini sudah SSH dan portnya pun sudah sesuai, kita open. Lalu log as joy dengan passwordnya yang benar. Nah, ini sudah masuk ke SSH. Maka kita bisa cek di log. Dia sudah mengeluarkan SSH ya, artinya sukses. Maka selanjutnya kita tinggal cek telnet. Kita keluarkan putihnya terlebih dahulu, kita klik lagi, kita klik other, dia sudah mengarah ke telnet. Maka kita sudah tinggal menginputkan IP-nya saja, seperti itu ya. Kita open, login as joy, passwordnya itu, passwordnya salah. Oh,
Nah, langsung kita balik lagi ke Winbox, kita cek logs. Ya, dia sudah telnet ya, artinya sudah lognya sudah berhasil. Ini semua sudah berhasil. Bisa dilihat dari bytesnya yang bertambah, artinya dia mengerjakan sesuatu. Lalu kita tambahkan dua rule tambahan, yaitu untuk memblok comment ping dan comment dan akses ke salah satu website ya. Kita gunakan mikrotik.com untuk diblok ya. Jadi pertama kita akan memblokir comment ping. Kita pakai input masih sama, protokolnya dia ICMP. Tapi perbedaannya di sini dia actionnya drop. Oke. Nah, jadi kita coba ya. Ini kita close saja. Kita coba di CMD. Kita ping ke router, maka dia akan request timeout. Ini artinya kita sudah berhasil memblok ping ini ya. Kita Ctrl C dulu. Selanjutnya kita perlu meng-close Firefox untuk mengetes blokir website. Kita tambahkan rule baru, yaitu di general, ininya chain-nya forward, protokolnya bebas, tapi saya menggunakan TCP, dan di advance ini saya pada konten akan memblokir www.mikrotik.com seperti ya. Actionnya sendiri ini drop. Kita oke, maka kita akan membuka Firefox kembali. Di sini kita akan mikrotik.com. Kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita cek di Winbox-nya apakah nah, sudah ada bytesnya ya, artinya dia sudah berjalan, tinggal kita menunggu Firefox-nya benar-benar mengatakan bahwa kita tidak bisa mengakses mikrotik ya. Kita tunggu saja, tapi ini sudah berhasil ya. Kita close terlebih dahulu saja. Memang cukup lama. Mungkin sambil menunggu, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu membatasi bandwidth ya, dengan menggunakan queue. Jadi queue ini kita akan membatasi bandwidth kita dari segi download ataupun upload. Tapi sebelum itu kita harus mencek dulu speed kita berapa. Speed test terlebih dahulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Artinya si mikrotiknya sudah tidak bisa diakses ya. Tapi kita masih bisa connect ke internet. Buktinya kita bisa connect ke Google ini ya. Jadi kita akan melakukan speed test dan saya akan mempause videonya terlebih dahulu agar tidak lama. Terima kasih. Baik, jadi di sini sudah keluar dia 10 Mbps untuk download dan 3 Mbps untuk upload. Maka dari itu kita bisa melimitasi kedua-duanya, kita plus, tambahkan baru, targetnya adalah IP klien kita ya, 250 ya. Terus di target uploadnya kita 1 mega saja dan target downloadnya juga 1 mega. Kita oke. Lalu kita jalankan uji lagi. Nah, bisa kita lihat langsung berkurang drastis ya. Artinya memang komen tadi sudah berhasil kita jalankan. Maka sekian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk konfigurasi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.